Terima kasih masih kembali bersama kami, pemirsa Masjid Al-Mukhlis Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kemayoran, cabang Kerembangan, gelar penyembelihan hewan kurban dengan antusias tinggi. Total 8 ekor sapi dan 8 ekor kambing dikubankan, termasuk 1 ekor sapi limosin seberat 1 ton. Peringatan Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Mukhlis Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kemayoran cabang Kerembangan diwarnai semangat kebersamaan dan pengorbanan. Sebanyak 8 ekor sapi dan 8 ekor kambing dikurbankan tahun ini, yang merupakan hasil kolektif dari para jamaah dan dermawan setempat yang selalu mempercayakan penyembelihan hingga pendistribusian daging hewan kurban secara merata. Lantaran panitia yang didominasi oleh Angkatan Muda Muhammadiyah Kemayoran ini mendapat dukungan penuh dari PRM maupun PRA Kemayoran serta Takmir Masjid Al-Mukhlis untuk mendistribusikan langsung ke rumah jamaah maupun warga sekitar Kelurahan Kemayoran. Yang menjadi perhatian adalah seekor sapi limosin berbobot 1 ton yang menjadi hewan kurban terbesar pada peringatan kali ini dari keluarga almarhum Syafruddin Lutfi melalui putra-putrinya yaitu Dandi Amirullah dan Wike Widiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku jamaah Masjid Al-Mukhlis tahun ini menyerahkan sapi kurban. Saya serahkan ke Muhammadiyah Al-Mukhlis. Memang dari tahun ke tahun saya percayakan kurban di sini karena saya tahu tim Muhammadiyah Al-Mukhlis ini, saya lihat itu remasnya bagus-bagus lah. Alhamdulillah bagus-bagus. Tiap tahun lah, ini mulai tahun 2021 sampai sekarang saya serahkan ke Muhammadiyah Al-Mukhlis. Nanti sapinya jenis limosin, alhamdulillah dengan bobot 1 ton. 1 ton. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Semakin maju dan sukses. semuanya sukses. Ya. Semakin bertambah hewan kurbannya. Panitia juga menggandeng Karang Taruna sekitar untuk menjadi relawan yang rutin menjadi mitra dalam suksesnya Semarak Idul Adha di Masjid Al-Mukhlis. Ketua Panitia Maulana Rahman Fahrudin bersyukur perolehan hewan kurban yang setiap tahun meningkat dan berterima kasih kepada seluruh jamaah maupun warga yang telah mempercayakan hewan kurbannya di Masjid Al-Mukhlis. Alhamdulillah di Al-Mukhlis ini di Idul Adha 1446 Hijriah ini mendapatkan 8 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Itu. Untuk pembagiannya insya Allah amanah di seluruh dan sekitar tempat di Kerembangan Baru dan Kerembangan Jaya dan sekitar masjid insya Allah semua rata terbagi. Mungkin untuk warga-warga sekitar, mungkin warga Muhammadiyah bisa memulai dengan berkorban di Masjid Al-Mukhlis. Insya Allah amanah dan terpercaya. Dan kita juga sudah membuka program tabungan kurban dengan cara menabung untuk 10 bulan atau 12 bulan. Per bulannya 300.000 atau 250.000 untuk meringankan biaya berkurban. Begitu. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Semangat kaderisasi dan dakwah kebangsaan terus dikokohkan melalui organisasi kepemudaan. Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Tambakasari resmi dikukuhkan untuk periode 2023 hingga 2027. Pengukuhan ini juga dihadiri berbagai unsur pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah serta tokoh masyarakat setempat. Di tengah suasana yang hikmat, pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Tambaksari gelar pengukuhan pimpinan baru periode 2023 hingga 2027. Pengukuhan mengusung tema bersama Pemuda Muhammadiyah Tambaksari bergerak berkarya menyongsong generasi emas, menjadi refleksi semangat para kader untuk terus berkontribusi dalam dakwah dan pengabdian sosial. Pengukuhan PCPM Tambaksari dilakukan langsung oleh pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, sekaligus membuka rapat kerja PCPM Tambaksari. Acara ini dihadiri langsung Sekretaris Kecamatan Tambaksari, KUA Kecamatan Tambaksari,
PCM dan PCA Tambak Sari serta amal usaha Muhammadiyah yang ada di Tambak Sari semakin memantapkan semangat PCPM Tambak Sari. Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, Alfian Nurizal Ramadhani, menyampaikan Tambak Sari memiliki potensi yang besar untuk berdakwah di Kecamatan Tambak Sari. Ya, saya kira Tambak Sari ini adalah salah satu ikon di Surabaya karena bagaimanapun Gelora 10 November itu berlokasi di Tambak Sari, sehingga sebenarnya potensi yang dimiliki pemuda Muhammadiyah di Tambak Sari itu sangat besar. Bagaimana tinggal kemudian menggerakkan dakwah untuk bisa berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di Kecamatan Tambak Sari dan sekitarnya, yang kemudian nantinya akan membuahkan hasil gerakan-gerakan yang kreatif dan anak muda, membuat tertarik lah begitu kira-kira. Karena kembali lagi di awal tadi bahwa bagaimanapun Tambak Sari adalah ikonnya Surabaya, maka seharusnya pemuda Muhammadiyah Tambak Sari juga bisa menjadi ikon dari pemuda Muhammadiyah di kota Surabaya. Sementara itu, Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Tambak Sari, Muhammad Fajrul Muluk, berharap agar dapat melaksanakan amanah yang diberikan dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Saya berterima kasih kepada seluruh pimpinan cabang dan Muhammadiyah dan pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah yang telah hadir pada hari ini menyukseskan acara kami. Berkat mereka lah semua acara ini dapat terselenggara, dan para donatur dan kepala sekolah Muhammadiyah yang telah juga menjadi donatur dari acara kami juga, itu kami sangat berterima kasih karena tanpa kehadiran mereka acara ini tidak dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Mungkin seperti itu. Harapannya Pak setelah ini? Harapannya kami bisa membenahi internal terlebih dahulu sebelum kami mengekspansi eksternal khususnya di Tambak Sari. Jadi kami akan benahi internal dulu, kami akan turun ke bawah ke ranting-ranting untuk membenahi ranting-ranting yang sudah mati sejak lama. Lalu setelah internal selesai dan bisa berdiri dengan sendirinya, maka kami akan mengekspansi keluar khususnya di wilayah Tambak Sari. Dengan pengukuhan ini, Pemuda Muhammadiyah Tambak Sari diharapkan menjadi garda depan gerakan pemuda yang modern, militan, dan berkemajuan. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Peduli terhadap kesehatan lansia, pimpinan Ranting Aisyah Boro bekerjasama dengan Pusat Studi Kesehatan dan Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo gelar kegiatan pengabdian masyarakat. 100 lansia di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin mengikuti cek kesehatan gratis meliputi gula darah, kolesterol, asam urat, dan kesehatan gigi, serta mendapatkan psikoedukasi untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Pimpinan Ranting Aisyah Boro bersama Pusat Studi Kesehatan dan Psikologi UMSIDA gelar bakti sosial berupa pengecekan kesehatan gratis dan psikoedukasi bagi para lansia di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Dalam kegiatan ini, para lansia mendapat pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat secara langsung oleh mahasiswa program studi teknologi laboratorium medis UMSIDA dan pengecekan kesehatan gigi dari Fakultas Kedokteran Gigi UMSIDA. Hadir di tengah peserta dan membuka kegiatan ini, Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sigit Hermawan, dan berharap program ini dapat semakin dirasakan oleh warga Sidoarjo, utamanya warga Muhammadiyah dan Aisyah di Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih kami dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UMSIDA. Dalam hal ini adalah Pusat Studi Kesehatan dan Psikologi. Ini kegiatan lanjutan kami dari kegiatan yang sebelumnya. Kegiatan KKN juga ada di sini juga di Ranting Aisyah Muhammadiyah Desa Boro, Tanggulangin Sidoarjo, dan juga kegiatan yang lainnya. Jadi ini kegiatan yang melibatkan Ranting Aisyah, Ranting Muhammadiyah di Desa Boro terkait sama
pemeriksaan kesehatan dan juga psikologi gratis gitu ya kepada masyarakat di sekitar sini gitu. Harapannya bahwa kegiatan ini akan semakin banyak dilakukan di berbagai ranting Aisyah dan Muhammadiyah yang lainnya, sehingga kehadiran Umsida ini benar-benar dapat merasakan dirasakan oleh masyarakat begitu ya, bahwa Umsida ini ada untuk berbagai macam kepentingan dan manfaat. Salah satu tentang kesehatan ini, sehingga nanti kegiatan berikutnya kita semakin semangat begitu ya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat di ranting dan juga di Muhammadiyah yang lainnya begitu. Selain pengecekan kesehatan gratis, seluruh lansia warga Desa Boro juga mendapat psikoedukasi yang disampaikan langsung oleh Ketua Pusat Studi Kesehatan dan Psikologi Umsida Leli Ika Mariati. Psikoedukasi ini merupakan penguatan kesehatan dan kesejahteraan mental para lansia agar tetap dapat hidup bahagia dan membahagiakan. Nur Abida, salah satu peserta yang hadir, mengapresiasi program ini dan berharap dapat terus berlanjut di kesempatan selanjutnya. Siapa? Nama saya Nur Abida. Dengan di sini tahu bagaimana kegiatan ini. Dari Ibu-Ibu Aisyah. Kemudian gimana tanggapannya dari kegiatan ini? Sangat positif kegiatan seperti ini, nggih. Sebelumnya memang saya juga pernah mengadakan kegiatan seperti ini. Jadi kalau melihat kegiatan seperti ini sangat antusias, terutama untuk ibu-ibu lansia. Harapannya Umsida bisa memberikan manfaat yang sangat diharapkan oleh masyarakat dan berkelanjutan. Semoga Umsida selalu maju terus ke depan dalam kegiatan di masyarakat, berguna untuk masyarakat, dan juga pendidikannya maju terus dan sukses. Ketua PRM Boro Abdul Rahman berterima kasih pada Umsida yang telah berkontribusi atas syiar dakwah di Ranting Boro. Dari segenap pimpinan Ranting Muhammadiyah Boro, juga pimpinan Aisyah Ranting Muhammadiyah Boro, mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangsinya dan kerjasamanya dari pihak Umsida yang selama ini sering membantu. Dari PRM kemarin sampai 3 kali ini ada kegiatan seperti ini. Pertama yaitu sosialisasi UMKM, terus kedua ini ada bakti sosial kesehatan. Sangat membantu sekali dari pihak Ranting Muhammadiyah Boro. Terima kasih atas partisipasinya dari pihak Umsida, terutama dari Bapak Sigit yang selalu mensupport kegiatan PRM dan PREA Muhammadiyah Boro. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Sementara itu, Ketua dan Sekretaris PRA Boro Latifah Hanum dan Nur Anissa menyampaikan program ini adalah kolaborasi antara Ranting Boro dengan Umsida yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Boro dan sekitarnya. Kami dari PRA Boro, nama saya sebagai pimpinan Aisyah Boro Latifah Hanum, dan sekretaris saya Ibu Nur Anissa. Pada pagi hari ini kami sebagai pimpinan Aisyah Boro mengucapkan terima kasih atas kerjasama kami dengan PSKP, Pengabdian Masyarakat Pusat Studi Kesehatan dan Psikologi dari Umsida, karena ini adalah merupakan bagian dari program yang ada di PRA Boro, yaitu dalam bidang kesehatan. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih atas kerjasama ini, karena program kami bisa terlaksana dengan baik, karena selama ini yang kami lakukan itu kadang ada kendala.
Kendalanya diantaranya tentunya adalah sumber dana, karena PRA kami adalah merupakan PRA dari 15 PRA yang ada di Kecamatan Tanggulangin, tapi kami termasuk PRA yang masih berkembang. Jadi anggota kami sedikit, sehingga adanya program ini betul-betul bermanfaat, utamanya bagi masyarakat di sekitar atau masyarakat Mboro yang berusia atau lanjut usia atau lansia. Mungkin Mbak Anis bisa menambahkan. Terima kasih pada Pengabdian Masyarakat Pusat Studi Kesehatan dan Psikologi UMSIDA. Dengan ini program dari Majelis Kesehatan PRA Mboro alhamdulillah bisa terwujud ya. Kami hanya menulis program karena terkendala dengan anggaran dana ya. Terima kasih kepada Pusat Studi Kesehatan dan Psikologi DRPM UMSIDA. Kami bangga UMSIDA. UMSIDA berkemajuan. Yes, yes, yes. Muhaimin memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kembali lagi bersama kami pemirsa, mengajarkan pendidikan karakter perlu dilakukan kepada anak sejak dini. Terutama etika seorang siswa kepada guru perlu ditanamkan sejak keberadaan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Agar pelajar Muhammadiyah kelak menjadi orang yang berakhlak mulia dan menjadi pimpinan dalam pemerintahan di masa mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Emir Muhtar Effendi, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, di sela-sela acara Purnawiyata Angkatan 5 SD Muhammadiyah 2 Krian Mukrida tahun pelajaran 2024-2025 di Gedung Serbaguna Karya Bintang Mandiri Balongbendo, Sidoarjo. Emil Muhtar menuturkan sejak sekolah dasar siswa-siswi harus dikenalkan dengan gurunya, sehingga ketika bertemu siswa tersebut tidak hanya bertegur sapa namun juga sungkem kepada para guru. Salim atau sungkem sendiri sebagai salah satu bentuk pengabdian siswa kepada para guru. Hal itu mencerminkan etika seorang siswa kepada para guru, sehingga hubungan antara guru dan murid tidak hanya berhenti setelah menempuh pendidikan 6 tahun terakhir, akan tetapi sampai kapanpun hubungan siswa dan guru tetap terjalin dengan baik. Bagaimana rasa cinta, rasa kasih sayang seorang murid atau anak kepada gurunya. Bagaimanapun cara kasih sayang kepada guru itu dididik, dipupuk mulai anak-anak. Sejak SD sudah dikenalkan Bapak Ibu gurunya, rumahnya di sini, siapa gurunya. Ketika nanti sudah dewasa atau ketemu dengan Bapak Ibu gurunya tetap menyapa. Dan tidak hanya sekedar menyapa, boleh juga salim, kira-kira begitu. Ini bagian dari pengabdian dari seorang anak kepada Bapak Ibu gurunya. Dalam hal ini lebih baik memberi apresiasi. Apresiasi tidak harus berupa hadiah, tidak harus berupa uang, tapi memberikan acungan jempol ini juga bagian dari apresiasi. Karena apa? Otak anak-anak itu akan mengenang apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak. Maka sesering mungkinlah orang tua dan siapa saja, di mana saja, ketemu dengan siapa saja, berikan apresiasi, jangan marah dan jangan memberikan memberikan hukuman atau apa. Berikan apresiasi sebanyak-banyaknya, minimal memberikan jempol dan selamat. Sesuai dengan harapannya bahwa lulusan SD Muhammadiyah ini menjadi generasi bangsa, menjadi kader-kader Muhammadiyah yang berguna. Syukur-syukur nanti ada salah satu siswa dari SD Muhammadiyah ini yang menjadi perwakilan di pemerintahan supaya Pak Muhammadiyah terus berkembang dan terus berkembang. Setiap ketemu Bapak Ibu guru di mana saja dan kapan saja untuk selalu disapa dan didoakan. Bagaimanapun Bapak Ibu guru itu adalah orang tua kita yang telah mendidik kita selama 6 tahun terakhir. Tidak ada mantan murid, tidak ada mantan guru. Semuanya adalah keluarga, semuanya guru, semuanya murid. Mudah-mudahan ini menjadi kita ikhtiar menjadi kesuksesan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru SD Muhammadiyah 2 Krian ketemu dengan anak-anaknya yang sukses dalam karirnya, sukses masa depannya. Tidak ada anak-anak yang mengeluh, tapi memberikan manfaat dan kebermanfaatan untuk SD Muhammadiyah 2 Krian dan Persyarikatan Muhammadiyah Krian.
Ketua PCM Krian juga mengucapkan selamat dan sukses kepada 66 siswa SD Mukrida yang telah dinyatakan lulus 100%. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Puluhan siswa dan guru Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menerbangkan pesawat kertas pada momen Purnawiyata siswa kelas 6. Angkatan 5 tahun pelajaran 2024 sampai 2025. Puluhan siswa SD Mukrida itu diharapkan mampu menjaga hafalan Al-Quran, menjaga ibadah, akhlak, dan mampu mengembangkan keilmuan di masa datang. Bertempat di Gedung Serbaguna Karya Bintang Mandiri Balongbendo, Sidoarjo, sebanyak 66 siswa-siswi kelas 6 SD Mukrida dikembalikan kepada orang tua sesaat setelah menempuh pendidikan dasar selama 6 tahun. Pelepasan siswa yang dikemas dalam Purnawiyata Angkatan 5 tahun pelajaran 2024-2025 ini dihadiri wali murid, komite sekolah, pengawas SD se-Kecamatan Krian, Ketua PCM, Ketua PCA, dan Ketua Dikdasman PCM Krian. Purnawiyata ini diwarnai penerbangan pesawat kertas yang dilakukan oleh siswa dan guru SD Mukrida dengan harapan setelah dikembalikan kepada orang tua, puluhan siswa mampu menjaga hafalan Quran, menjaga ibadah dan akhlak yang selama ini telah didapatkan di bangku sekolah. Kedepan, siswa-siswi yang telah dinyatakan lulus 100% ini diharapkan bisa mengembangkan ilmu serta mengembangkan bakat minat siswa sebagai bekal menyambut masa yang akan datang. Ini adalah Purnawiyata angkatan ke-5 dari anak-anak SD Muhammadiyah 2 Krian yang insya Allah berjumlah 66 anak untuk tahun ini. Kita sudah sukses dalam kegiatan ini. Tema yang kita angkat adalah hadapilah masa depanmu dengan keilmuan dan integritas yang tinggi. Artinya kita berharap bahwa setelah lulusan ini anak-anak bisa mengembangkan keilmuannya, bisa mengembangkan masa depannya dengan ilmu dan integritas tinggi di sekolah-sekolah yang diharapkan. Ya, jadi ilmu yang didapat di sekolah dasar di SD Mukrida itu sangat mendasar. Nah, kami berharap 66 anak lulusan ini bisa memupuk, mengembangkan keilmuannya di masa depan. Ada dua pesan tadi yang saya sampaikan. Pertama, menjaga apa? Menjaga akidah, ibadah, dan akhlak itu. Kemudian yang kedua itu mengembangkan. Itu tadi ini kaitannya dengan tema yang kami angkat tadi, mengembangkan kemampuan keilmuan anak-anak dengan integritas yang tinggi. Jadi itu harapan kita semuanya, harapan SD Mukrida, anak lulusan ini bisa menghadapi masa depan yang ada di depan mata dengan keilmuan dan integritas yang tinggi tersebut. SD Muhammadiyah 2 Krian tahun ini sangat luar biasa. Anak seusia kelas 1 itu sudah mampu mengekspresikan, menginformasikan, artinya mengkomunikasikan ke seluruh audiens yang ditampilkan melalui kegiatan Brigade tadi. Kemudian juga anak-anak tahfidz, juga ada anak-anak tahfidz, bahkan sampai anak-anak itu tadi ada yang 4 juz, sampai hafal 4 juz tadi yang saya dengar tadi, 4 juz. Kemudian juga prestasi-prestasinya juga baik akademik ataupun non akademik juga ada, bahkan tadi saya lihat sampai di nasional. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Orang tua siswa tak mampu membendung air mata sesaat setelah melihat siswa-siswi SD Mukrida yang dinyatakan lulus tahun ini karena mendapatkan ilmu di bidang akademik umum, akademik ismuba, tahfidz, olahraga, hingga pendidikan yang baik dari sejumlah guru SD Mukrida. Siswa SD Mukrida mengaku bangga dan berterima kasih kepada guru yang selama ini telah mendidiknya dengan baik, sabar, dan ramah, sehingga mereka ke depan bisa menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya merasa bangga anak saya diterima di SD Muhammadiyah 2 Krian karena sekolah ini adalah sekolah yang mumpuni dalam bidang kurikulum, dalam bidang agama, dan juga dalam bidang lingkungan bermasyarakat. Sekolah yang sangat baik, sekolah yang guru-gurunya cakap,
dalam membagikan ilmu, guru-gurunya yang sangat kompeten, guru-gurunya yang sangat berkarakter, dan harapan saya kepada anak didik saya khususnya dan juga kepada seluruh kelas 6 SD Muhammadiyah 2 Krian yang sudah lulus ini, semoga kedepannya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang salihah, menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, menjadi orang yang sangat sukses. Kepada Bapak Ibu guru semuanya, semoga menjadi ladang pahala bagi Bapak Ibu sekalian, menjadi semua suri tauladan akan kami contoh. Kepada Bapak Ibu wali murid, terima kasih kerjasamanya, dan kepada seluruh Bapak Ibu guru, semoga menjadi Bapak Ibu guru yang selalu membanggakan anak didiknya. Kalau saya, kepesan saya sangat senang di SD Mukrida ini. Guru-gurunya sangat ramah, teman-temannya juga baik, semuanya mau berteman dengan saya. Dulunya kelas 1 saya murid yang tidak mampu, tetapi diajari oleh guru-guru sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Berkat jasa guru-gurulah saya bisa menjadi seperti ini. Saya banyak berterima kasih kepada guru-guru SD Mukrida. Semoga guru-guru dilancarkan rezekinya dan dimudahkan, ya Allah. Semoga teman-teman saya juga bisa menempuh jenjang yang lebih tinggi yang mereka mau. Pada momen ini, SD Mukrida juga memberikan anugerah kepada siswa-siswi berprestasi. Mereka mendapatkan piagam dan piala dari pihak sekolah. Adapun sejumlah prestasi yang diberikan kepada siswa-siswi SD Mukrida, diantaranya prestasi umum diraih Alesya Ramadhani, Leticia Naila, dan Sulaiman Alifrendi Hutomo. Prestasi Ismuba diraih Sahira Az-Zahra, Nawab Mutakin Al-Faruq, dan Amalia Nazla Humaira. Prestasi Tahfidz diraih Faradiba Sania karena berhasil menghafal Al-Quran 4 juz. Dan prestasi olahraga diraih Az-Zahra Mahira Cinta Prasetyo dan Evano Zafiar Alfarizi Nugroho. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur.